Oke, halo, selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Kembali lagi dengan saya Ruben Cornelius Yagian. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis rangkaian, yang dimana daripada analisis rangkaian ini merupakan suatu analisis dasar dalam mengetahui uh, rangkaian-rangkaian listrik itu. Di sini saya mau menjelaskan dua metode, yaitu metode node dan mesh. Sebenarnya metode node dan mesh ini memiliki kesamaan, sebenarnya fungsinya sama aja gitu kan, mencari volts, mencari arus, mencari itulah, dua itu, ya kan. Tetapi yang membedakan itu hanya sekedar dalam rumusnya saja yang membedakan. Kalau misalnya node itu didapatkan atau berdasarkan arus, dan mesh itu berdasarkan tegangan, volt gitu. Jadi biar lebih rincinya kita akan menjelaskan di sini kan kita ada dua macam ya, analisis dan analisis. Yang pertama kita akan menjelaskan analisis node, yang kedua analisis mesh, yang ketiga adalah analisis latihan. Latihan ini kita akan membahas 4 soal di mana soal-soal itu memiliki kriteria yang berbeda, ya, seperti itu. Oke, langsung saja kita akan membahas kepada analisa node, ya kan. Nah, pada analisa node ini kita dapatkan berdasarkan KCL. Apa KCL itu? KCL itu adalah Kirchhoff Law. Kirchhoff Law, atau kita bisa sebut dengan hukum Kirchhoff. Kita ambil hukum Kirchhoff ini pada hukum Kirchhoff kedua gitu ya. Nah, pada analisa node ini yang kita pakai itu adalah tentang arus. Dengan rumus umumnya itu adalah jumlah arus masuk itu akan sama dengan jumlah arus yang keluar. Dimana kita mau menggarisbawahkan di sini apa? Tentang arus. Kita mau membahas tentang arus di sini gitu. Nah, ini berkaitan tentang hukum Ohm di sini. Apa sih hukum Ohm itu? Hukum Ohm rumus itu dirumuskan sebagai berikut. Ini kan V itu ada I kali R. Nah, ini kan berkaitan tentang arus. Arus itu apa? I ya kan. Jadi I itu apa? V per R. Atau kita bisa merumuskan V ini apa? V masuk atau V awal dikurangi V keluar, tegangan keluar. Ini merupakan dibagi jumlah dibagi resistor yang dilewati, atau kita sebut dengan R. Inilah rumus umum daripada suatu analisa node. Atau jika kita mendefinisikan sigma I sama dengan sigma quit, atau sigma masuk sama dengan sigma keluar dalam arus listrik, kita misalkan di sini ada dua rangkaian di sini, atau dua arus ya. Nah, kita namakan arus ini adalah I1 ya, arus yang pertama, ini arus kedua, ini arus ketiga. Ya. Terus kita sambungkanlah di sini misalkan volt di sini ya. Volt, tegangan. Mengalir ya. Misalkan di sini ada 15 ampere. Nah, nanti mengalir tuh menjadi dua. Ini karena sigma I ini tuh sama dengan sigma I out. Jadi 15 ini misalkan kita bikin I2 itu sama dengan 7. Sisanya berapa? 8 dong. Ya, 8 tambah 7 kan 15. Jadi ini 8 ampere, I2-nya 7 ampere. Gitu. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa I masuk itu 15 ditambah dengan 7 tambah 8. Ya, 15 banding 15. Nah, ini konsep daripada suatu analisa node di sini ya. Oke. Nah, dari hal ini ada beberapa tahap agar kita mengetahui atau cara-cara menganalisa node. Yang pertama itu adalah menentukan posisi ground. Yang kedua itu kita menentukan node dalam rangkaian. Yang terakhir itu kita menentukan prinsip KCL pada rangkaian tersebut. Nah, inilah konsep atau cara bagaimana kita menganalisa node di sini. Oke. Jadi yang perlu kita ketahui yang di sini adalah analisa node itu I ya. Nah, ini dia hal penting, I daripada hukum Ohm begitu. Jadi kita lanjut pada latihan soalnya. Nah, ini kan misalkan ada rangkaiannya dua loop. Dua loop kita mau buat dulu pertama-tama. Di sini kita buat ya. Kita buat di sini PA-nya, kita buat di sini PB-nya, kita buat di sini PX-nya. Nah, dia mengalir nih dari sumber tegangan.
ya di sini melewati arus ini kita namakan R1 ya, ini kita namakan R2, ini kita namakan R3 ya. Kita buat arusnya itu kan berdasarkan arus listrik itu beda potensialnya, itu mengalir dari positif ke negatif ya kan. Jadi nanti mengalir dari positif ke negatif ya kan, maaf, mengalir dari positif ke negatif, ini ke positif, ini ke negatif. Jadi kita berdasarkan arus ini kan jadinya ada arus di sini kan, ini kita namakan I1. Ini I1 nya arusnya nih yang mengalir pada apa tuh rangkaian ini I1 ya. Selanjutnya mengalir lagi nih, ini keluarnya I2, ini adalah I3. Nah, berdasarkan konsep ini jadi kita bisa melihat dong di sini I1, I2, I3 ya. Jadi yang di bagian sini nih, ini adalah I masuknya, arus masuk. Ini yang ini keluar, I keluar. Jadi kita bisa mendefinisikan daripada hal tersebut bahwa I1 itu adalah I2 ditambah I3 dong. Nah, ini rumus ini yang kita akan pakai begitu. Nah, kita hapus lagi ya biar jelas. Jadi daripada hal ini kita buatlah I1 adalah I2 ditambah I3. I1 kan ini ya, kita mengetahui bahwa hukum analisis node itu kan IV per R, dia kan mau menggunakan arus kan. Jadi kita buat di sini menjadi seperti ini nih. I1 VA tegangan awal dikurangi Vx tegangan akhir, tegangan awal dikurangi tegangan akhir dibagi resistor yaitu 5. I2 nya berapa? Ini I2 nya nih, Vx dikurangi Vb dibagi resistornya 2 ditambah Vx, ini Vx ini I3 kan, I3 Vx. Ingat ini ground di sini tuh namanya V ground. Kalau misalnya V ground itu sama dengan 0 ya. Jadi Vx kurang 0 dibagi tuh, jumlah resistornya 10. Ingat, nah ini bukan sama dengan 0 ya. Nah, dari hal ini kita mengetahui kita kalikan dengan 10. Karena apa, ini 5 nih, 2. Ini kan kelipatan dari 2, 10 kelipatan 2. Ya, kita bisa bagi dengan dikalikan 10 aja. Jadi 10 bagi 5 2 VA dikurangi 2 Vx adalah 10 bagi 2 5 Vx dikurangi 5 Vb ditambah Vx. Nah, daripada hal itu kita bisa memindah ruaskan berdasarkan variabelnya menjadi apa? Menjadi 2VA. 2VA ini kan kita substitusikan lah ya biar jelas. 2VA nya berapa tadi? 20 volt dikurangi 2 Vx, Vx ini yang kita cari 5 Vx dikurangi 5, Vb nya berapa? Vb nya itu maaf, bukan Vb nih, harusnya bentar. Oh iya, pas 5x 5vx dikurangi 5 Vb kan 8, 5 kali 8 ya ditambah Vx, jadi 40 dikurangi 20x ada 5 Vx kurangi 40 tambah Vx
ya kan. Ini 2 Vx nih, maaf, bukan 20. Selanjutnya menjadikan 8 Vx itu adalah 80 volt, atau Vx nya kita dapat sebagai 10 volt. Nah, kita udah dapat tegangan di sini yang di Vx ini, ya kan, di sini nih. Ini 10 volt. Kita hapus dulu sini. Jadi kita bisa menentukan arusnya berdasarkan rumus tersebut. Jadi kan I1 ya, itu kan VA dikurangi Vx dibagi resistor. VA berapa tadi? 20. Vx tadi kita dapat 10 volt. Resistornya sama dengan 5. 20 kurang 10 kan 10, 2 ampere. I2 nya berapa? I2 nya Vx dikurangi VB dibagi R. Vx nya berapa? 10 dikurangi PB 8 dibagi 2. Dari sini ya, adalah 2/2, 1 ampere. Selanjutnya I3. I3 berapa? Vx dikurangi V-ground. V-ground itu 0 dibagi berapa? 10 ohm. Jadi tadi 10/10, 1 ampere. Jadi di sini kita mendapatkan jawabannya adalah kita dapatkan hasil I3 1 ampere, I2 1 ampere, I1 2 ampere, dan Vx nya 10 volt. Nah, begitulah cara menyelesaikannya. Oke, selanjutnya kita